Baik. Pak Anton, selamat malam. Saya akan unmute Bapak sebentar, Pak. Saya akan unmute Bapak. Yes. Oke. Selamat malam, Pak Anton. Selamat malam, Baik. Coach Bembi. Siap. Apa kabar? Rekan-rekan sekalian, kita akan mulai. Saya Bembi, Bambang Eko Cahyono dari Jakarta. Mengucapkan selamat bergabung di webinar Mapping Talent di Kamis tanggal 12 Maret. This is the first time Pak Anton sharing di ECI. So, sangat luar biasa. Ini adalah pertama kali ya. Dan akan diingat oleh Pak Anton, 12 Maret is the first time Pak Anton sharing. Nah, silakan share Pak Anton untuk slide-nya. Oke, sudah Yes. muncul? Sudah. Oke, good. Oke, baik. Waktu untuk Bapak sampai di jam 21.00, lanjut kita diskusi sampai jam 21.30. Terima kasih Pak Anton. Wow, oke. Terima kasih, selamat malam semuanya. Saya lihat ada sekitar 26 orang tergabung di sini, jumlah yang cukup lumayan ya. Dan ini datang dari seluruh Indonesia. Yang saya identifikasi juga ternyata pesertanya sebagian dari HR dan sebagian non HR. Ya, ada yang levelnya sudah manajer, ada yang levelnya juga masih supervisor dan sebagainya. Jadi semangat untuk belajarnya luar biasa dan terutama dalam kaitannya topik yang kita akan bahas malam ini cukup spesifik, yaitu mengenai bagaimana mengidentifikasi, bagaimana kita melakukan mapping untuk mendapatkan talent melalui tools yang kita sebut Ninebox, orang biasa sebut Ninebox, atau ya selain tools kita anggap juga sebagai suatu metode, ya. Nah, karena pesertanya beragam, jadi bukan hanya dari HR, jadi dalam beberapa poin saya agak sedikit memberikan teori latar belakangnya supaya memiliki pemahaman yang sama. Ya, jadi kalau saya menganggap beberapa istilah, terutama istilah-istilah yang hanya dipahami oleh orang HR, saya takutnya nanti beberapa rekan yang non HR agak kurang paham sehingga maksudnya tidak tertangkap, gitu. Ya, nah saya mulai dari manfaatnya. Jadi karena dari yang hadir yang mengikuti di sini ada beberapa di level manager, ada yang pimpinan perusahaan. Saya tahu Pak Nandang, rekan kerja saya yang sejak lama, hadir juga di sini. Selamat malam Pak Nandang. Senang sekali Bapak hadir di sini. Selamat malam Pak Anton. Ketemu lagi. Ketemu lagi. Nah, untuk level manajer ke atas, terutama untuk pimpinan, tools ini sangat bermanfaat karena tools ini bisa membantu para pimpinan untuk benar-benar mengidentifikasi siapa yang pantas disebut talent. Kemudian yang lebih penting lagi adalah setelah tahu siapa yang kita sebut talent, kita juga bisa membuat rencana. Istri saya lewat itu. Membuat rencana pengembangan. Rencana pengembangan buat talent itu jangan sampai sudah jadi talent ternyata disia-siakan atau tidak tahu harus diapakan. Nah itu akan mubazir dan itu akan sangat disayangkan. Tapi yang lebih parah lagi adalah nanti sudah menentukan talent dan kita tidak bisa menjaganya. Nah, itu juga satu challenge sendiri ya. Nanti kita akan bahas di situ juga. Untuk rekan-rekan yang berkecimpung di human resources, tentu dengan adanya tools ini sangat mempermudah cara kerja kita untuk bisa mendukung pimpinan kita, pimpinan di perusahaan, mengidentifikasi siapa-siapa saja yang kita harus fokuskan untuk dikembangkan lebih jauh dan kita siapkan untuk menjadi pemimpin perusahaan di masa yang akan datang. Karena kalau bicara soal perusahaan kan kita bicara soal jangka panjang. Mana ada perusahaan yang
hanya oke, kita bentuk perusahaan ini hanya untuk 2 tahun, 3 tahun, tidak. Kalau bisa puluhan tahun, kalau bisa ratusan tahun. Nah, kita harus mempersiapkan pemimpin-pemimpin untuk yang jangka panjang. Kita bicara soal 10 tahun, kita bicara soal 20 tahun. Bayangkan fresh graduate yang lulusan sekarang misalnya 22 tahun, 21, 22 tahun lulus fresh graduate, 20 tahun yang akan datang itu baru 42 tahun. Dan itu usia yang matang untuk sebagai pemimpin. Nah, 20 tahun itu terasa sangat jauh, sangat panjang, tapi ternyata kalau tidak dipersiapkan nanti pada saat karyawan kita mencapai usia 42 tahun, ternyata tidak ada perubahan dalam hal kompetensi, dalam hal skill juga itu mubazir. Nah, beberapa yang ada yang non-HR, ada yang dari purchasing, saya kemarin lihat ada maintenance, ada dari sales juga. Nah, ini tools ini akan memberitahukan kepada Anda semua tentang apa sih yang pimpinan perusahaan atau human resources lihat dalam menentukan sebagai seseorang itu sebagai talent atau tidak. Nah, dengan itu, dengan tahu apa yang harus dilihat, apa yang akan dipertimbangkan dan sebagainya, tentu Anda semua bisa mempersiapkan diri jauh lebih efektif, lebih efisien. Oh, ternyata saya harus begini, harus begini, harus begini. Karena dalam proses review ini yang akan dibicarakan. Ya, salah satu yang ingin saya sharingkan adalah pada saat saya mulai melakukan proses ini, katakanlah di awal tahun 2000-an lalu, saya mulai dengan level manager, gitu ya. Nah, pada saat level manager, saya ajak mereka melakukan review terhadap talent-talent di bawahnya mereka, level supervisor ke bawah. Pada saat mereka mereview, mereka sadar juga bahwa, oh, saya sekarang mereview anak buah saya, level supervisor ke bawah. Berarti saya juga akan direview oleh level di atas saya. Waktu itu karena multinasional, jadi yang mereview adalah country management team plus tim dari leadership dari regional biasanya turun. Nah, dengan tahu cara mereview dan tahu apa yang harus direview, jadinya para manajer itu bisa mempersiapkan. Ya, saya ingat Pak Nandang waktu itu kita sering melakukan ini ya, waktu di DuPont people review. Nah, iya, betul sekali. Itu. Jadi manfaatnya sangat besar. Jadi mudah-mudahan dalam waktu 1 jam ini saya bisa menyampaikan sesuatu yang cukup berguna. Nah, saya akan mulai dengan pemahaman tentang talent management dulu. Ya, sebentar, saya harus mengecilkan ini. Nah, halo, oke kan? Oke. Talent management itu adalah fungsinya menyeleksi, mengembangkan, mempertahankan orang yang tepat. Jadi seolah-olah gampang sih, 3 kata aja. Seleksi, mengembangkan, dan mempertahankan retensi. Tapi itu menjadi satu tantangan yang sangat besar karena salah seleksi itu akan sangat merugikan perusahaan. Dampaknya luar biasa. Ya. Pengembangan kalau tidak dilakukan secara sistematis itu juga menjadi waste yang luar biasa. Bayangkan pemberian training, keluar uang untuk biaya training, effort, waktu dan sebagainya, tapi ternyata tidak terstruktur dengan baik, ya pengembangan tidak didapat, tapi pengeluaran sudah dilakukan, pengeluaran dalam hal tenaga, waktu dan biaya, ya. Dan yang lebih challenging lagi adalah mempertahankannya. Kita sudah menyeleksi orang baik, kita sudah mengembangkannya, tapi ternyata nggak bisa bertahan lama di perusahaan. Nah, ini tugas talent management untuk
benar-benar memastikan 3 hal ini terjadi di setiap perusahaan dan dilakukan pada orang yang tepat. Kalau kita mengembangkan orang yang salah, udah jelas nggak bisa dikembangkan, kita spend waktu banyak, uang banyak, kirim terus, emang orangnya nggak bisa dikembangkan, ya udah, itu salah lagi. Terus yang bertahan orang-orangnya justru orang-orang yang tidak tepat, ya percuma juga gitu loh. Orang yang mediocre malah yang akhirnya tinggal di kita, ya perusahaan kita ya nggak akan maju. Ya. Jadi kita ngelihatnya dari tujuan usaha saat ini dan masa depan, seleksi, mengembangkan dan mempertahankan. Itu tugas talent management. Jadi itu saya sering mengatakan talent management ini adalah roh dari human resources. Ya. Nah, talent management mempunyai siklus tahunan yang harus dilakukan, mulai dari bagaimana memahami demand, orang-orang seperti apa yang dibutuhkan, orang-orang yang seperti apa, jumlahnya berapa, kualifikasinya seperti apa. Terus kita harus tahu bagaimana supply-nya. Apakah kita harus mengembangkan dari dalam, berapa lama siapnya, bagaimana prosesnya, atau kita harus mencari dari luar, bagaimana orangnya, tipenya seperti apa, dan sebagainya. Ya, itu satu proses yang harus dilakukan. Nah, untuk proses yang dikaitkan dengan pengembangan dan persiapan dari dalam, kita memiliki satu siklus tahunan. Identifikasi populasi yang akan direview. Jadi kita harus menentukan, kita akan hanya mereview manajer dan supervisor saja. Atau sampai level foreman ke atas. Kalau untuk organisasi yang besar, biasanya hanya level manager atau paling-paling di level supervisor saja. Manager dan supervisor. Karena angkanya itu sudah menyangkut ratusan orang. Kalau terlalu banyak yang direview juga, itu akan terlalu memakan banyak effort. Ya. Kemudian dilakukan assessment terhadap mereka. Kita lihat kemampuannya, potensinya, dan sebagainya pada saat dilakukan assessment, untuk kemudian kita bandingkan dengan kebutuhan, dengan requirement dari pekerjaannya. Nah, itu kemudian dilakukan pertemuan dari hasil assessment itu, didapat profilnya, dilakukan pertemuan oleh, misalnya pada saat mereview, ya bertemulah para atasan-atasannya untuk membahas anak buahnya. Kadang-kadang dalam satu talent talk, ada yang namanya talent talk, ada yang namanya people review. Contohnya ada seorang maintenance supervisor sedang direview oleh para manajernya. Nah, yang ikut mereview itu adalah yang jelas atasannya, manajer maintenance. Tapi proses review itu melibatkan manajer produksi yang sebagai customer-nya, ke manajer engineering sebagai koleganya, dan sebagainya. Jadi dari berbagai atasannya mereview orang tersebut, sehingga meminimalisir subjektivitas dari atasannya. Biasanya atasan kan mempunyai pandangan yang sangat subjektif. Nah, dengan adanya berbagai pandangan dari berbagai sisi, itu akan meminimalisir subjektivitas. Kemudian kita review talent-talent yang berpotensi tinggi. Nah, yang paling penting adalah dilakukan kalibrasi. Karena kadang-kadang di level, misalnya di divisi operasi, kecenderungan atasannya itu sangat murah hati, memberikan penilaiannya, memberikan itu. Sebaliknya di divisi lain, misalnya di divisi sales sangat ketat, gitu. Sehingga seolah-olah semua orang itu performance-nya buruk, seolah-olah semuanya tidak kompeten dan sebagainya. Nah, itu harus dilakukan proses kalibrasi ya, untuk yang dilakukan oleh level-level yang lebih tinggi lagi, ya, supaya itu tadi semakin valid, semakin objektif hasilnya. Nah, setelah dilakukan review itu, didapat profilnya, didapat kelebihannya apa, kekurangannya apa, dibandingkan dengan kebutuhan saat ini, dan dibandingkan dengan kebutuhan nanti
pada posisi-posisi yang mungkin bisa dijabat di masa yang akan datang, maka kita bisa identifikasi gap-nya ada di mana. Ini profil yang ada saat ini kebutuhan yang sekarang dan akan datang. Di-matchingkan, dari matchingnya itu kelihatan gap-nya. Gap itulah sumber informasi yang sangat berharga untuk menentukan program pengembangan yang seperti apa yang diperlukan oleh setiap orang. Ya, itu. Jadi itu siklus tahunan yang harus dilakukan oleh setiap talent management gitu. Dan kalau ini tidak dilakukan, ya kita tidak akan pernah bisa mendapatkan talent yang seperti yang kita harapkan. Karena ujung-ujungnya succession plan segala macam hasilnya dari sini. Ya. Nah, kita masuk ke 9box talent talk. Ya. Ada yang menyebutkan performance potential matrix karena ada dua faktor itu yang kita lihat, performance dan potensial. Nanti saya akan banyak bicarakan itu lebih detail. Gambarannya seperti ini bentuknya. Ya, ada 9box, ada 9 kotak. Dari samping kiri itu ngelihat performance-nya, dari samping kanan itu potensialnya. Dari 9 itu kelihatan warnanya berbeda-beda. Kuning, 9 itu kuning, 7, 5, 8, 6 itu hijau, 4, 2 itu ungu, dan 1, 3 itu warna violet. Untuk biru yang 42 ya itu ungu lah. Ya. Nah, itu ada pengelompokan. Jadi cara bacanya adalah nanti lebih detail. 1 itu jelas yang performance-nya rendah dan potensialnya rendah. Itu 1. Sebaliknya 9 itu yang performance-nya sangat tinggi dan potensinya sangat tinggi. Ya, ini penamaannya. Ya, 2 dan 4 itu core performers atau orang yang selalu performance-nya baik walaupun potensinya rendah. Yang hijau itu disebut pipeline karena itu bisa menjadi pemimpin masa depan. Strategic view itu bisa jadi pemimpin. Jadi benar-benar menjadi pemimpin puncak, ya. Diperkirakan dalam waktu dekat bisa menjadi pemimpin puncak. Sementara yang ada masalah performance itu di nomor 1 dan 3, karena secara performance-nya itu low. Oke, ini sekilas saja dulu. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan supaya kita lebih detail lagi. Research ditemukan bahwa kinerja atau prestasi kerja saat ini digunakan secara berlebihan sebagai kriteria atau acuan dalam menentukan potensi. Nah, tadi kan dilihat sebelah kiri performance, sebelah bawahnya itu adalah potensial. Tapi pengalaman saya ataupun di research sudah ditentukan, pada saat kita menentukan potensi, selalu manajer-manajer itu, atasan-atasan itu selalu mengacunya kepada performance. Padahal performance sudah ada alokasinya sendiri, gitu kan, sudah ada kriterianya sendiri. Tapi kemudian tetap aja pada saat menentukan potensial, setinggi apa potensialnya selalu dikembalikan ke performance. Nah itu yang jadinya bias. Itu yang nanti kita akan bahas. Kemudian kebanyakan manajer cenderung memberikan penilaian terhadap prestasi kerja dan potensi secara berlebihan. Kecenderungan seorang manajer itu ke anak buahnya, oh kerjanya bagus. Nah, bagus itu bisa 2, bagus itu meet expectation atau above expectation, gitu kan? Kadang-kadang hanya meet expectation aja udah ngerasanya wah seneng banget itu atasan. Padahal bagus atau sangat bagus ya harusnya diberikan kepada orang-orang yang jauh melebihi ekspektasi. Nah, hal ini sering terjadi. Secara riset juga dibuktikan. Yang ketiga, learning agility adalah prediktor yang lebih baik dari potensi daripada kecerdasan. Nah, potensi kadang-kadang kita berpatokan kepada IQ. IQ-nya tinggi. Ya, itu tidak menjamin, ya. Sangat tidak menjamin. Yang penting, yang lebih menjadi prediktornya itu adalah learning agility, ketangkasan belajar,
pembelajaran. Itu ada penjelasannya lebih lanjut, nanti kita akan coba. Tapi dari awal saya akan katakan bahwa untuk melihat potensi jangan terjebak hanya kepada IQ saja. Ya. Nah, ini kenyataan. Orang yang performance-nya tinggi itu tidak selalu memiliki potensi tinggi, ya. Karena dari survei mengatakan bahwa 71% orang yang high performers, prestasi kerjanya tinggi, itu mereka bukan high potensial. Ya. Dan hanya 29% saja orang yang high performers itu yang high potensial. Nggak nyampe sepertiganya. Ya. Jadi sekali lagi yang high performers itu bukan berarti high potensial. Itu yang tadi dikatakan harus hati-hati, jangan sampai pada saat nanti kita menentukan potensinya, kita terjebak pada nilai-nilai kinerjanya. Ya. Nah, apa sih 9box ini? Ini metode pemberian nilai terhadap seseorang yang terkait dengan potensi jangka panjang untuk pengembangan yang signifikan dalam cakupan tanggung jawab. Jadi kita ngelihatnya jangka panjang sebesar tanggung jawab sebesar apa yang kita bisa prediksikan dia bisa lakukan. Kita bisa lihat dengan mudah orang yang prestasinya sangat tinggi, tapi kita udah rasakan atau sudah secara objektif pun dari hasil assessment, dari hasil observasi para atasan, terlihat bahwa prestasinya memang bagus, tapi dia nggak bisa dikembangkan lagi. Karena begitu dia dikembangkan lagi di level yang lebih tinggi, dia prestasinya langsung hancur. Dan itu sering terjadi. Ya. Udah sangat bagus-bagus, ya udah beri kesempatan naik. Tanpa ada asesmen yang baik, tanpa ada review yang baik, begitu dinaikkan, hancur. Sayang. Gitu. Akhirnya orang itu frustasi, jadi keluar dan sebagainya. Padahal kalau dia tetap tinggal di posisinya yang semula, yang prestasinya tinggi, dia akan sangat berkontribusi besar terhadap perusahaan. Nah, salah langkah itu yang bisa menyebabkan kerugian bagi semua pihak. Tools ini dimunculkan sejak tahun 70-an. Saya sendiri di Indonesia mengenalnya dengan Panandang itu di awal 2000-an itu masih 4. Ya. 9box itu dikenal itu sekitar 2006 kesinilah. Mulai gembar-gembor 9box yang diciptakan oleh Lominger, kemudian yang sebenarnya dia kembangkan itu untuk mengukur potensi di perusahaan Pepsi, ya. Itu ada beberapa sumber saya lihat di internet, mereka siapa yang menciptakan nggak ada yang tahu, tapi sebenarnya yang menciptakan adalah Lominger. Oke, kenapa kita memakai ini? Pertama, ini menjadi dasar acuan untuk mendiskusikan talent. Kemudian membantu manajer mengidentifikasikan karyawan yang memiliki potensi tinggi. Kemudian mendorong dilakukannya diskusi kalibrasi yang ke level yang lebih tinggi. Dan akhirnya bisa mampu membuat program atau rencana pengembangan yang tepat. Bukan yang asal-asalan saja. Itu kenapa kita harus menggunakan ini. Ya. Catatan yang lebih lanjut ini adalah kalau ini dijalankan secara disiplin, terus-menerus, ini impact-nya itu sangat luar biasa. Itu sangat luar biasa. Ya. Di salah satu perusahaan multinasional yang pernah saya tempat bekerja, pada saat kita melakukan people review ini, karena melibatkan beberapa bisnis unit lain, sehingga pimpinan-pimpinan bisnis unit dari regional itu pada datang ke Jakarta. Ya. Bosnya Panandang dari Kuala Lumpur datang, dari Australia datang, Sydney datang, hanya untuk mereview timnya Panandang. Jadi mereka sangat serius, dan itu setiap tahun dilakukan secara disiplin. Ya. Dan dampaknya akhirnya sangat-sangat terasa. Kita untuk succession relatif
sangat tertata dengan baik. Kemudian memahami kemampuan individu untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Tidak asal-asalan, tidak berdasarkan like atau dislike. Kalau memang mampu, kenapa tidak? Gitu ya. Kalau memang tidak mampu, ya jangan dipaksakan. Nanti ya kerugian semua pihak. Kemudian menyediakan pandangan luas tingkat tinggi di seluruh tim. Ini membantu melihat kedalaman atau pandangan luas tentang bakat di seluruh unit. Jadi kita dapat peta, namanya mapping ya, mapping talent. Kalau dari 9 box itu ternyata misalnya kebanyakan performance-nya rendah dan potensinya rendah, kita harus melakukan strategi pengembangan seperti apa. Sebaliknya kalau misalnya kita memiliki karyawan yang banyaknya potensi tinggi tapi performanya rendah, nah, itu ada masalah apa? Atau ada juga misalnya potensi tinggi, performanya tinggi, nah terus strategi untuk mempertahankan apa? Strategi untuk mengembangkan ekspansi perusahaan apa? Memanfaatkan kelebihan sumber daya ini. Nah ini dengan adanya peta itu kita bisa menentukan strategi perusahaan yang benar-benar jauh lebih akurat. Ya. Kemudian itu tadi dikaitkan dengan investasi pengembangan untuk individu yang berbeda. Kalau misalnya si A memang bisa dikembangkan, ya perusahaan bisa invest banyak di situ. Tapi kalau seperti di awal saya katakan, sudah jelas tidak bisa dikembangkan, tapi kita ngotot, spend banyak money untuk orang tersebut, perubahannya nggak akan banyak. Ya, karena kita nggak pernah melakukan assessment atau review terhadap orang tersebut dengan baik. Pengembangan yang lebih bertarget untuk setiap individu. Nah, setiap tahun itu, setiap orang itu sesuai dengan hasil reviewnya ditargetkan, tahun ini kamu harus bisa ini. Tahun ini kamu harus melakukan ini dalam proses pengembangannya. Itu. Jadi selalu ada target-targetnya. Jadi selain terencana, jelas banget target apa yang harus dilakukan dalam pengembangan untuk tahun berjalan ini. Ya. Kemudian terakhir rencana pengembangan dan keterlibatan yang lebih terintegrasi untuk individu. Ada rencana untuk setiap box, menentukan pengembangan, exposure, engagement, coaching. Ini saya akan sampaikan jadi dalam satu contoh. Jadi di bagian akhir saya akan berikan contoh, misalnya terhadap orang-orang yang ada di box 2, itu proses pengembangannya apa? Terus cara berkomunikasi dengan orang ini harus seperti apa? Itu nanti saya akan sampaikan dalam contoh-contohnya. Ya. Lanjut, outputnya dari proses yang menggunakan 9 box ini adalah, pertama kita punya matriks berisi 9 box, berisi 9 kotak, dengan nama-nama ada di dalamnya. Misalnya, iya, si A itu ada di nomor 9, di kotak nomor 9. Artinya dia benar-benar star, benar-benar hypo, benar-benar masa depan, pemimpin yang siap untuk jadi pemimpin masa depan. Ya. Nah, dengan adanya pemetaan seperti itu, kita tahu siapa-siapa yang ada di nomor 1. Dan apa yang harus dilakukan di nomor 1, di box nomor 1, yang performance-nya rendah, yang potensinya juga nggak ada, atau orang disebut namanya biasanya kelompok deadwood, kayu mati. Nah, kita harus melakukan apa terhadap mereka, ya? Nah, kita dengan 9 box ini kita udah jelas siapa ada di mana dan sebagainya. Nah, yang sangat berharga adalah dalam proses review kita banyak melakukan diskusi dan kita membuat catatan terhadap setiap individu. Dan itu kalau terdokumentasikan dengan baik itu sangat menolong, sangat membantu setiap proses kalibrasi dan proses pengembangan maupun pada saat suksesi. Karena reviewnya dilakukan berkali-kali, maksudnya karena terhadap banyak orang, jadi catatan-catatan pada saat dilakukan kalibrasi, maka biasanya kita membuka lagi catatan-catatan itu. Dan itu sangat-sangat berharga. Yang ketiga, diskusi pengembangan yang mengarah pada input atau pembaruan untuk rencana pengembangan. Ini menjadi input atau pembaruan untuk rencana pengembangan. Tahun lalu
sudah melakukan ini dan hasilnya sudah ketahuan, tahun ini dia harus bisa apa, harus pegang apa supaya dia siap untuk bagaimana di kedepannya. Seperti itu. Ya. Ini yang tadi saya katakan 9 box, ada 1, 2, 3, 4 sampai 9. Sebelah kiri itu long term performance, ya. Ada low, medium, high. Yang di atasnya itu adalah potensial atau learning agility. Low, medium, high. Jadi cara bacanya adalah nomor 9 itu adalah yang potensialnya tinggi dan performance-nya juga selalu tinggi. Sementara yang nomor 1 itu performance-nya rendah, potensinya rendah. Nomor 4 itu orang-orang yang performance-nya tinggi tapi potensinya maksudnya potensinya rendah. Dan ini orang-orang yang perannya terhadap perusahaan itu banyak banget. Pengalaman saya orang-orang ini berkontribusinya luar biasa. Orang-orang ini tipe yang bekerjanya lama, di situ-situ terus, sudah sangat ahli, sangat skillful, semangat tinggi gitu ya. Loyal, dan itu kontribusinya besar banget. Dia prestasinya tinggi walaupun secara potensinya rendah. Nah, ini sangat menguntungkan bagi perusahaan kalau mempunyai seperti itu. Jadi jangan dilakukan tindakan. Kita perlu juga orang-orang seperti itu. Nah, jangan dipaksakan untuk dinaikkan, karena begitu dia naik ke level yang lebih tinggi, ya udah, dia nggak bisa apa-apa. Karena secara potensi memang dia akan seperti itu. Ya. Nah, ini contohnya kalau sudah ada nama-namanya, enak gitu loh. Ini contoh orang-orang seperti Mirna, Ardi, Ridwan, itu orang-orang yang kerjanya sudah lama, potensinya nggak ada, tapi performanya tinggi di posisi yang sekarang. Tapi yang high itu si Anneke contohnya. Dia kita harus pastikan si Anneke ini tinggal, karena begitu ada yang ngebajak, udah deh, kita yang rugi. Dia udah jelas-jelas harapan perusahaan untuk yang akan datang. Ya. Nah, kelihatan di sini satu contoh di mana kebanyakan itu orang ada di nomor 1, 2, 3, dan 5. Gitu ya. Atau 1, 2, 3 lah. Nah, berarti artinya banyak orang yang secara potensinya rendah dan performance-nya rendah. Nah, harus apa yang kita lakukan? Nah, tim learning and development harus melakukan apa? Tim talent management juga harus melakukan apa? Gitu. Harus dilakukan pembaruan kah, atau harus yang low ini yang di nomor 1 itu harus segera dilakukan tindakan kah, dan sebagainya. Ya. Nah, ini sangat menentukan, mapping ini sangat menentukan ke arah mana strategi human resources ke depannya. Tadi dikatakan long term performance. Nah, hati-hati, long term performance itu kemampuan secara konsisten memberikan hasil dari waktu-waktu. Jadi jangan ngelihat performance tahun lalu saja, nggak bisa. Harus antara 3 sampai 5 tahun yang lalu untuk ngelihat. Ya. Pengalaman saya ada beberapa orang yang secara talent, secara potensialnya tinggi, tapi performance-nya nggak bagus, yaitu dia ada di di yang nomor 6. Ya karena mungkin salah posisi atau salah pada saat menentukan goal-nya. Perencanaan performance-nya kurang tepat. Semuanya harus dilakukan dalam 1 tahun ini, kelagapan, tidak tercapai, ya sudah, akhirnya performance-nya jelek, padahal potensinya tinggi. Nah, pada 1 tahun. Jadi, kita harus melihatnya secara jangka panjang, nggak boleh cuma melihat 1 tahun. Ya. Atau misalnya orangnya 5 tahun, 4 tahun jelek, tiba-tiba tahun terakhir bagus, terus langsung dianggap, oh orangnya performance-nya bagus. Nggak bisa seperti itu. Oke? Nah, untuk potensial atau learning agility, ini kita bicara kelincahan belajar. Learning agility itu ada satu ilmu sendiri. Untuk menjelaskannya mungkin saya perlu menjelaskan sangat detail, itu perlu waktu yang cukup panjang. Tapi Anda silahkan lihat sendiri arti lebih detail tentang learning agility itu seperti apa sih. Di dalamnya ada social agility, ada change agility,
ada mental agility. Nah, untuk mengukur level learning agility itu skop-skop itu yang harus kita ukur. Ya. Ciri-ciri orang yang learning agility-nya tinggi itu adalah dapat dengan cepat menanggapi atau menangani tugas-tugas yang beragam, intens, bervariasi, dan bertentangan. Kadang-kadang bertentangan satu dengan yang lain. Dia lagi ngerjakan ini, tapi dia harus mengerjakan yang lain yang bertentangan. Gitu. Atau beragam. Yang ini adalah seperti ini, yang lain itu berbeda banget. Nah, orang-orang yang learning agility-nya tinggi, itu dia bisa nanggapi dengan biasa, dengan bagus tetap. Kemudian menunjukkan kinerja yang unggul, meski dalam kondisi yang baru pertama kali atau berbeda, bukan yang berulang. Jadi dikasih pekerjaan yang baru, proyek yang baru, yang benar-benar baru. Misalnya tiba-tiba perusahaan, oke, kita akan install SAP. Orang ini ditaruh di situ dan tetap bagus, walaupun sebelumnya nggak ada yang pernah pegang SAP di perusahaan. Ya. Kemudian dengan penuh semangat mempelajari kompetensi baru untuk berujuk kinerja. Dia sudah bisa ini, sudah bisa itu, tapi pengen belajar ini lagi, pengen belajar itu lagi. Nggak pernah bosan-bosannya untuk belajar hal yang baru. Itu ciri-ciri orang yang learning agility-nya tinggi. Ya, itu yang ciri-ciri orang yang potensial banget. Nah, ini penamaan dari setiap box. Ya, contohnya nomor 1 itu lower performers. Lower performers itu saya ada guide-nya. Jadi untuk lower performers itu yang saya akan berikan nanti di contoh itu kondisinya seperti apa sih? Kemudian apa yang harus dilakukan? Ya. Nomor 4 yang sering saya jadikan contoh itu high professional. Potensinya memang sudah ngepas di situ, performance-nya luar biasa, hebat banget. Itu banyak banget di perusahaan. Ya. Solid profesional. Nah, ini potensinya nggak ada, tapi performance-nya oke. Kita bisa tingkatkan dalam hal performance-nya aja, tapi potensinya sudah ngepas saja. Ya. Itu yang nomor 3 dan 6, itu nomor 3 terutama. Ini inconsistent performance. Dia punya potensi. Cuman performance-nya itu susah, nggak konsisten. Sering bagus, kadang-kadang juga hancur banget. Yang parah itu nomor 6, sayang banget. Secara potensi tinggi, learning agility tinggi, segala macam, cuman performance-nya ya nggak bagus. KPI-nya, nilainya, skornya rendah karena pencapaian dari KPI-nya mungkin nggak pas, nggak bisa tercapai ya dengan berbagai alasan dan sebagainya yang tadi saya katakan. Ya, itu namanya ya diamond in the rough. Jadi perlu gosok lagi. Atasan harus hati-hati gitu loh. Jangan langsung kecewa, langsung menuduh, orang ini katanya pinter, tapi kok nggak bisa kerja. Hati-hati, jangan langsung melabel bahwa dia nggak bisa kerja. Orang ini berada di posisi yang benar atau tidak. Atau pekerjaannya menantang dia atau tidak. Atau kalau pekerjaannya pekerjaan yang membosankan, mungkin dia juga nggak terlalu excited, nggak terlalu tertantang. Jadi akhirnya ala kadarnya bekerja. Nah, contoh yang saya sampaikan barusan itu adalah tipikal atau ciri-ciri dari setiap kotak. Dan kita akan bahas, harus bahas satu persatu dari setiap orang itu bagaimana. Ya. Nah, strategic view, ini orang-orang yang star. Ini pemimpin masa depan bisnis kita. Catatan prestasi ketangkasan belajar tinggi, ya. Biasanya akan memiliki 1 atau 2 orang di sel ini, nggak banyak. Dapat 2-3 orang tuh udah hebat, ya. 1 itu udah untung banget. Banyak perusahaan yang tidak memiliki. Ya. Ada yang pengalaman saya ada yang ada 1 tapi masih sangat muda misalnya. Karena dia baru join 2-3 tahun, kemudian wah bisa, tapi wah masih terlalu jauh. Nah itu juga kita harus hati-hati, harus buatkan perencanaannya yang benar supaya jangan sampai kita sudah dapatkan terus hilang begitu saja. Ya. Oke, kemudian yang hijau. Yang hijau itu bisa menjadi pemimpin masa depan.
dia biasanya jadi backup, ya. Jadi backup yang tadi, yang nomor 9 itu. Ini tinggal bagaimana kita membuat perencanaan kerja yang bagus, mereka benar-benar bisa menjadi tim manajemen di kemudian hari. Oke, yang ungu, ini yang saya tadi katakan, mereka karyawan yang sangat berharga bagi perusahaan. Peran pentingnya luar biasa, ya. Tinggal berikan bakat atau keahlian untuk menyelesaikan pekerjaan lebih efisien. Kalau biasanya misalnya dia sangat bagus cekatan dengan menggunakan alat yang tradisional, alat yang konvensional, harus sedikit-sedikit dibantu diberikan alat yang agak modern, tapi nggak bisa langsung modern begitu yang sangat-sangat berbeda, tentu dia akan kesulitan. Yang nomor 2 itu dicoba dan benar. Dia seorang yang penjaga, artinya nggak ada yang salah di dia. Dia performanya cukup baik, ya cukup membantu. Jadi ya memang tempatnya di situ-situ terus. Makanya solid profesional dibilang. Oke. Nah yang terakhir itu adalah nomor 3 itu memiliki potensi tapi kinerjanya nggak konsisten. Ya. Emang nggak pernah SKM? Perlu SKM tapi nggak ada karya yang baik. Oh nggak, maksudnya ada apa? Oh iyalah. Itu kinerja di bawah standar, di bawah ekspektasi, dan sebenarnya itu hari ini benar-benar nggak jelas gitu. Nah, tindakannya nanti harus tentukan apakah harus di downgrade atau harus dimutasikan ke perusahaan lain gitu ya, dengan paket dan sebagainya. Nah, ini yang tadi saya katakan, saya sampaikan contoh, ini contoh yang contohnya dari 9 box ini. Nah, tapi maaf masih dalam bahasa Inggris. Contohnya misalnya kita ingin melihat orang yang di nomor 6. Ya. Box nomor 6 itu apa sih? Ini sebenarnya orang yang di sel 6 ini benar-benar sangat high potensial. Gitu ya. Mereka sangat potensial dan untuk bisa perform dan melakukan banyak hal yang sangat besar buat perusahaan. Hanya saja gitu loh, untuk yang sekarangnya dia nggak punya waktu yang cukup atau opportunity untuk bisa mendemonstrasikan apa yang dia punya. Nah itu yang harus kita telaah. Ya seringkali juga nggak konsisten. Nah, di sini penjelasannya seperti ini. Kemudian ada talent management plan-nya seperti apa, ya? Talent management plan-nya nggak tahu bisa kebaca nggak, maaf kecil-kecil tulisannya. Di sini ini semuanya dari Lominger. Saya ambil kalau Anda punya bukunya di Lominger itu sangat-sangat detail seperti ini, ya. Ada development plan-nya supaya mereka benar-benar bisa berubah, memanfaatkan potensinya untuk bisa berprestasi lebih tinggi. Ada bagaimana meningkatkan exposure, ya, meningkatkan organizational perspektif itu seperti apa penjelasannya. Ada banyak, ya, pengembangan secara teknis juga jelas tetap harus dilakukan. Memanage variety of assignment, jadi ditugaskan berbagai jenis tugas sekaligus, expanding responsibility. Ini salah satu contoh yang bisa kita berikan kepada orang yang ada di box nomor 6 tadi. Secara potensinya tinggi, tapi performance-nya masih rendah terus. Ya, ada job assignment-nya. Secara job assignment-nya bisa diberikan contoh-contoh seperti ini. Bisa cross move.
Bisa misalnya sekarang pegang ini, nanti kamu pegang yang lain deh, gitu loh. Cobain yang lain. Kadang-kadang ada orang di salesnya kurang bagus, tapi ternyata pada saat dia pegang marketing, langsung melejit. Dalam banyak hal kasus seringkali terjadi seperti ini. Ada orang yang diproduksi misalnya mengalami masalah, tapi begitu ditempatkan di maintenance, ternyata langsung melejit luar biasa. Itu sering sekali terjadi, ya. Gitu. Nah, ini contoh-contoh proses pengembangannya. Nah, untuk conversation-nya pun kita bisa ada guidance-nya bahwa untuk orang yang ada di kotak nomor 6 ini, artinya sebagai atasan ya kita sebaiknya bicara seperti ini, gitu ya. Kalau di sini I am concerned about your recent or long-term performance. Jadi karena memang performance-nya bermasalah. Jadi atasan harus mengatakan bahwa saya concern terhadap masalah performance Anda gitu loh. Ekspektasinya segini, tapi Anda segini loh. Padahal potensinya luar biasa gitu kan. Nah, itu yang harus dibahas, diungkapkan. Ya. Terus ditanyakan, can you provide insight into any problem issue I'm not aware of? Mungkin kamu bisa kasih tahu ada masalah apa yang mungkin atasannya tidak tahu, tidak aware. Itu harus dibuka komunikasi seperti itu. Ya. Ini ada salah satu contoh bagaimana berkomunikasi dengan orang yang di level 6 itu, di kotak 6. Jadi, how to assess performance issue? Nah, di sini untuk mengakses performance issue-nya ya menggunakan poin-poin seperti yang tadi juga. Ya. Pada saat misalnya isunya didiagnosa apa saja masalahnya, kemudian dicarikan pakai PIKA, problem identification, corrective action, artinya isunya apa? Kenapa menjadi masalah? Masalahnya ada di mana? Problem identification. Dari situ corrective action-nya apa? Jadi proses pengembangannya apa supaya dia muncul apa? Dan itu harus dituangkan dalam satu matrix, dalam satu diagram, program kapan apa yang harus dilakukan, rencananya bagaimana, kemudian timeline-nya berapa, targetnya apa, dan itu harus. Jadi pada saat nanti mengakses performance-nya akan jauh lebih mudah, monitoringnya juga akan jauh lebih mudah. Ya. Baik, itu contoh orang yang ada di level kotak nomor 6. Sekarang kita lihat yang misalnya yang nomor berapa? Ada usul nomor berapa? Kira-kira yang nomor berapa yang ingin dilihat? 5. Nomor 5. Nomor 5 itu adalah orang yang meet expectation, ya. Understand, knows the current role job, the job well. Jadi tahu banget kerjanya, performance-nya bagus, gitu kan. Nggak bagus-bagus amat, nggak super, tapi meet expectation, ya. Jadi secara job sekarang maupun job yang agak ke depan itu perubahan jangka pendek itu nggak akan ada isu. Bisa beradaptasi terhadap situasi atau challenge yang diperlukan, bisa mengerjakan pekerjaan baru secara oke, comfortable, dan peran maupun performance well, peran dan bisa berprestasi baik, ya. Nah, bisa promotable ke level variatically or could move literally within the organization. Jadi orang ini masih bisa karena potensinya oke, gitu ya, performanya oke, jadi masih bisa dipromosikan, masih bisa dirotasikan ke tempat yang lain dan sebagainya, gitu, ya. Talent management plan-nya seperti apa, gitu loh. Kita harus retention and treatment plan. Jadi apa yang membuat mereka puas dan semakin keterikatan dengan kitanya tetap tinggi, ya. Jangan terlalu dimanjakan, tapi jangan juga terlalu keras. Jangan terlalu di-push juga.
Orang-orang seperti ini kontribusinya sangat besar karena pengalaman saya mayoritas orang-orang ini kebanyakan di beberapa perusahaan itu kebanyakan ada di kotak ini. Tetap dilakukan pengembangan dan penugasan ya supaya ada pengembangan dan motivasi. Vertical development itu supaya ada peningkatan performance, dia sebisa-bisanya naik ke nomor 7 ya. Supaya kalau potensinya memang sudah tidak bisa dikembangkan, ya performance-nya dia bisa mencapai performance puncak yang outstanding gitu ya. Jadi dia bagaimana caranya supaya dia bisa naik kalau memang potensinya tidak bisa lagi dikembangkan. Nah, ini ada increase organizational perspective. Jadi dia diberikan pengalaman baru, dia berikan pengetahuan baru. Kadang-kadang mungkin pada saat ini wawasannya terbatas, jadi penampilan atau performance-nya juga ya cukup ekspektasi saja. Tapi kemudian bukan hal yang tidak mungkin pada saat diberikan kesempatan penambahan wawasan, penambahan pengetahuan atau dan sebagainya, itu bisa mengubah orang dan bisa mengubah kemampuan juga. Ya. Nonton waktunya 3 menit lagi. Oke, good. Nah, jadi ada increase horizontal, ada increase depth itu, ya. Oke, itu continue. Recommended conversation-nya juga ada, ya. Nah, ini memang saya akan berikan secara sangat mendetail dalam program untuk yang untuk mempelajari 9box ini secara profesional, gitu, ya. Oke, jadi itu contohnya, contoh yang bagaimana dari tiap-tiap box itu kita bisa lakukan. Nah, kesimpulan pengembangan untuk yang kuning, yang nomor 9 itu, tempatkan pada peran atau posisi utama. Ya, tetapkan mentor atau pelatih untuk dia. Jangan dibiarkan sendiri. Berikan umpan balik secara teratur. Ya, jangan dibiarkan berkembang tanpa arah. Ya. Jadikan terlihat oleh manajemen senior. Jadi berikan exposure supaya level direksi itu tahu, oh ini orang sudah gini, oh orang ini sudah begitu, dan sebagainya. Secara agresif bergerak dalam organisasi. Ditugaskan ke sini, ditugaskan ke sana. Ya. Itu untuk yang nomor 9. Untuk yang di grup hijau, 7, 5, 6, 8, itu mereka jadikan cadangan bagi nomor 9 ini. Ya. Lakukan pengukuran kompetensi terhadap mereka secara benar-benar objektif. Diversifikasi latar belakang, artinya orangnya itu jangan sama semuanya, enggak. Kalau bisa berbagai ragam, kita punya latar belakangnya. Berikan kursus yang lanjutan. Jangan yang basic-basic lagi, berikan mereka yang lebih lanjut lagi gitu. Ya. Pastikan terlihat oleh manajemen senior lokal. Ini dalam konteks dalam konteks multinasional, pasti di lokal manajemen harus tampil gitu. Kalau yang 9 itu harus sampai kepada manajemen di regional, kalau perlu yang manajemen di kantor pusat di Amerika atau di Eropa gitu, ya. Kemudian penimbangan penugasan internasional atau penugasan yang lebih jauh dan rotasi posisi. Ini untuk orang-orang yang di hijau. Yang di ungu, berikan umpan balik berbasis kinerja. Jadi benar-benar nggak usah bahas lagi potensinya, bahas aja performance-nya. Ya. Berikan pelatihan kompetensi secara teknis, nggak usah soft skillan lagi bagi mereka. Tingkatkan keterampilan teknisnya saja. Kesempatan untuk ikut beberapa konferensi atau seminar supaya wawasannya bisa nambah lah, gitu. Ya, jangan terlalu ini juga, kasihan juga gitu, supaya ada wawasan baru. Gunakan karyawan yang berkinerja tinggi sebagai mentor. Yang terakhir, bagi yang 1 atau 3, terutama yang 3,
masukkan dalam program peningkatan kerja. Program peningkatan kerja itu ada, kalau saya dengan Pak Danang namanya PIP, Performance Improvement Program. Artinya si karyawan diberikan waktu, diberikan kesempatan masuk dalam satu program untuk peningkatan kinerja. Bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Karyawan duduk dengan atasannya, buat dalam 3 bulan ini, performance kamu kan kemarin-kemarin ini jelek, dalam 3 bulan ini harus mencapai performance di level ini. Ini apa indikator-indikatornya, ini rencana-rencananya dan sebagainya. Setiap bulan direview, berdua, gitu ya. Dan biasanya harus ada saksi, karena sebelum program itu dimulai, kita buat sepakatan. Kalau gagal, si karyawan harus bersedia mundur, karena kita memasukkan dalam improvement program. Bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, ya. Untuk yang nomor 1, ya salah satu opsinya ya kita mutasi ke luar organisasi, keluar perusahaan, kirim aja ke kompetitor. Ya. Tugas selanjutnya diberikan secara hati-hati. Kalaupun diberikan tugas, ya hati-hati banget diobservasi segala macam. Jangan dibiarkan begitu saja. Oke. Demikian. Waktunya sudah cukup. Silakan, Coach Bendy. Pak Anton Sabto Raharjo, terima kasih banyak, dan kita adakan tanya jawab. Baik teman-teman, sedikit saya sebelum saya baca pertanyaan semua di menu chatting ya, silakan chat di menu chat, kita akan baca. Pak Anton juga bisa melihat di situ. Nah, ada beberapa yang kita amati, tapi ya ini dari 44 peserta kayaknya Pak Anton membuat galau ini teman-teman. Waduh, perusahaan saya nggak bikin kayak gini-gini ya, saya nggak diperlakukan gini ya, gitu ya. Ya, tidak semua perusahaan mengadopsi talent management pipeline secara penuh ya Pak Anton ya. Betul. Dan hanya perusahaan-perusahaan big saja itu. Dan saya tangkap Pak Anton tadi ada yang menarik nih. Level 2 itu kan kalau kesebutan sederhananya itu kan di Solid Citizen. Apa benar Pak Anton ya? Kenapa? Di apa? Di Solid Citizen. Dia solid profesional juga. Ya, dia sebagai organization glue gitu kan, pengelem, penjembatani. Iya, betul. Kemudian yang saya tangkap di dalam akses yang melakukan penempatan box ini pakai tool assessment center atau secara sederhana saja Pak? Nah, ini yang harus hati-hati. Nah, memang seolah-olah gampang kan 9. Lihat. Kalau yang performance gampang, karena performance itu datanya udah ada, data KPI 5 tahun terakhir udah jelas. Gitu. Nah, yang potensial ini harus dilakukan pengukuran. Nah, cara pengukurannya bisa, yang paling akurat itu adalah melalui assessment center, gitu ya, karena assessment center itu ngupas orang, menguliti orang secara detail, gitu. Tapi Baik. Jadi assessment center saat ini yang masih ini ya Pak ya, masih cukup diperhitungkan ya. Ya, tapi assessment center memang mahal ya, secara agak hanya perusahaan-perusahaan besar lah yang mampu mengirimkan orangnya untuk dilakukan assessment center per orang tuh paling murah aja sekitar 5 juta kalau nggak salah ya. Betul Pak. Nah, itu dia. Jadi padahal misalnya punya manajer, katakanlah 30 manajer, 30 kali 5 juta udah 150 juta itu. Hanya untuk assessment aja gitu kan. Nggak banyak perusahaan yang melakukan itu. Jadi yang biasanya yang dilakukan itu adalah HR atau human resources-nya mengembangkan kompetensi model. Kompetensi model, tentukan core kompetensinya perusahaan itu apa. Nah, dari core kompetensi itu biasanya orang talent management bisa membuat kamus kompetensi, kriteria-kriterianya. Jadi misalnya organizational capability gitu kan, masih level 1 itu apa, ciri-cirinya level 2, level 3, level 4 gitu.
Jadi orang-orang yang sudah di level 3, level 4 itu ya nanti disebut potensinya udah tinggi. Atau ya nanti kita bisa lihat lagi dari, jadi itu yang pertama assessment center, kedua dari kompetensi model, yang ketiga itu dari itu tadi pengukuran learning agility. Learning agility itu seru dan itu satu ilmu sendiri. Jadi kalaupun saya misalnya memberikan conduct time box training itu 2 hari, itu 1 hari penuh itu hanya mengupas learning agility. Karena faktornya banyak banget dan seru banget. Baik. Oke, ada beberapa pertanyaan masuk. Mungkin saya beberapa juga sama, mirip. Ini Pak Anton, kadang kan ada orang yang sudah berada di kotak yang pojok kiri bawah itu yang 1, 2, 3 gitu ya, 1, 2, 3. Dan tapi oleh pihak top management dia ditunjuk, dipromosikan. Nah, bagaimana strategi kita? Karena kita sudah tahu bahwa dia berada di kotak yang paling pojok gitu ya. Dan tapi ada pihak-pihak di atas yang meminta dia dipromosikan. So kalau sudah terlanjur nyemplung, what should we do, Pak? Gini, itu kan data 9box itu kan sesuatu hal yang disepakati oleh banyak orang, gitu ya. Kalau tiba-tiba ada seorang atasan melakukan promosi terhadap katakanlah jelas-jelas orang itu ada di katakanlah di apalagi di kotak nomor 1 gitu kan, itu kita bisa secara HC bisa tegas gitu. Ini ada hal apa kok orang ini kok bisa dipromosi gitu. Itu harus tegas. Justru perannya HC harus di situ harus bermain dengan tegas. Nggak bisa mereka semena-mena atau seenaknya sendiri main ngangkat. Ya. Baik. Pertanyaan berikutnya, Pak. Disarankan untuk potensial assessment menggunakan assessment center dari Mbak Asyaratul Mubarokah. Sebaiknya assessment itu dilakukan dalam jangka berapa tahun idealnya, dan apakah memungkinkan jika kita lakukan potensial assessment dari internal? Nah, itu tadi. Apalagi sekarang itu banyak ya. Perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan assessment itu secara online lah, secara apa, itu banyak banget. Dan itu sangat-sangat bisa dibuat custom, jadi tailor-made, ya. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Beberapa rekan di Human Resources itu mereka membuat sendiri juga, mengkombinasikan antara tes psikotes dengan tes kompetensi yang lain. Itu bisa dikombinasi, sangat bisa. Dan itu jauh lebih efisien daripada menggunakan assessment center. Assessment center itu memang secara itu bagus. Ideal banget. Sangat costly. Ya. Baik, saya panggil Pak Yudi Haryanto. Pak Yudi masih dengar kita? Masih Pak, masih. Baik, Pak Yudi kan ini juga senior juga di ISAR. Beliau Vice President Human Resource di Arta Jasa Pembayaran Elektronis yang kantornya di BSD. Dekatnya rumahnya Pak Anton. Nah, Pak Yudi, ada komen Pak? Kebetulan di tempat saya juga baru mulai Pak Anton. Oke, good. Manajemen ya, cuman memang biayanya gede sekali ya Pak kalau pakai assessment ya. Betul. Di tempat saya tuh 1 kali assessment tuh 10 juta Pak. Oh. Untuk manajer ya. Kalau yang officer staff tuh ya sekitar 5 juta yang tadi Pak Anton bilang itu. Betul. Akhirnya kita buat kompetensi model memang susah sih Pak ya, tapi kalau akhirnya saya pakai pendekatan yang ini aja ya, pengalaman aja ya. Kadang-kadang kita melakukan ini kan pakai feeling ya Pak ya, pakai feeling. Nah pertanyaannya ini sih Pak Anton, seberapa besar sih kita bisa mendapatkan talent ya, dari pendekatan inbox ini ya? Apakah manajemen itu cenderung mendukung apa enggak ya Pak? Karena kadang-kadang manajemen sendiri yang kurang objektif ya melihat orang gitu loh.
atau kurang percaya dengan pendapat HR ya. Sering, ya bukan sering, kadang muncul seperti itu. Kalau Jadi pengalaman gini, dari Pak Anton gitu. jadi yang menilai itu adalah mereka, bukan HC, ya bukan HR. Mereka itu kita memfasilitasi dan meng-guide bagaimana caranya supaya penilaian mereka itu seobjektif mungkin, gitu loh. Dan itu peran atau role HC dalam melakukan ini sangat-sangat kritikal. Jadi maka waktu saya belajar soal 9box itu nggak bisa langsung, oh ini bukunya terus langsung boleh kondak, nggak bisa. Ada training, trainingnya 3 hari, kemudian saya harus melihat, mengobservasi beberapa 2 atau 3 proses, kemudian mendiskusikannya, kemudian 2 kali harus mengelit di bawah observasi ahlinya gitu loh. Jadi nggak setiap langsung. Nah, yang kebanyakan itu, yang bahayanya itu adalah yang membuat manajemen tidak percaya itu karena pihak HC-nya sendiri atau HR-nya sendiri kompetensi untuk nge-lead 9box-nya itu kurang pas sehingga bisa kok hasilnya beda ya dengan ini. Dan ini terjadi. Jadi pernah benar-benar saya mempunyai talent management baru, pengganti Pak Ari itu, Pak Ariandra Putra pergi meninggalkan saya, terus saya cari dapat orang baru, saya ajarkan segala macam, begitu saya biarkan nge-lead, ada salah satu branch manager yang sudah kita anggap memang secara performance maupun potensinya ya kurang lah, dikatakan gitu ya. Tiba-tiba hasil dari diskusi itu dia datang ke saya, loh orang ini ada di high potensial, dari mana gitu loh. Ternyata, nah kemampuan HC atau HR untuk menggali secara objektif hal-hal apa saja, makanya pemahaman tentang learning agility itu memang harus sangat-sangat dalam. Tanpa itu jadinya akhirnya kita hanya bersandar kepada mereka. Mereka pada saat menentukan itu harus di-challenge. Dan cara men-challenge supaya benar-benar mereka mempertanggungjawabkan bahwa si A ini di potensinya medium, itu harus di-challenge. Buktinya apa, contohnya seperti apa, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, pada saat orang itu, oh sini potensinya tinggi banget, biasanya orang langsung balik lagi ke performance. Ini sudah bisa, nggak bisa. Kembali, kita harus challenge, benar-benar challenge dalam hal kaitannya dengan potensial. Tidak bisa dengan performance. Itu Pak Yudi. Baik. Pak Anton, mungkin sekitar 2 pertanyaan lagi, karena waktunya sudah jam 21:34 Pak Anton. Jadi ada satu, ya? Yes, nggak terasa sudah 9:30 lewat. Dan pertanyaan lagi untuk yang di remote area, Pak. Nah, Bapak kan juga pernah dulu di salah satu perusahaan plantation. Dan yang remote area itu bagaimana proses teknikal di dalam melakukan people review, Pak? Remote area itu, ya waktu itu di Ketapang lah, di Sungai Lilin gitu, mereka tetap bahwa karena secara roda perusahaan, mulai dari staff, foreman, supervisor, manager, dan sebagainya itu berjalan sama juga gitu. Hanya ini HC harus bisa down to earth, benar-benar memahami apa yang terjadi di lapangan sebelum dia memfasilitasi 9box itu di lokasi. Itu tadi, jangan sampai karena kurang pengetahuan tentang proses-proses, tentang tantangan, tentang apa saja yang terjadi di lapangan, tiba-tiba nge-lead 9box ya hanya berdasarkan dari katanya atasan. Wah, itu bisa kasihan, bisa nanti anak buahnya bisa dinilai salah. Sayang banget. Oke, baik Pak Anton. Mungkin saya akan panggil Ibu dosen Universitas Airlangga, Bu Rosatiani Puspita Adiati. Open mic Ibu. Bu Rosa. Ibu Rosatiani.
Halo Ibu Rosa. Keluar. Ibu Rosa Puspita. Oke, nggak dengar. Pak Ariandra. Pak Ari. Yes, langsung tanya ke Pak Anton. This is the last question. Saya jadi sungkan nanya sama bos saya. Sorry, Bibi. Ini aku lihat pertanyaannya Bung Gofur itu bagus banget itu. Oh iya. Pak Ari, Pak Ari, tolong bacakan pertanyaan Pak Gofur, Pak Ari. Oke, siap. Oke, pertanyaan dari Pak Gofur, Pak Anton. Ya. Kalau performance realitanya nggak tinggi, bahkan rendah, namun setelah dilakukan pengukuran sebenarnya punya potensi tinggi dan bisa mencapai performance yang tinggi, namun karena karyawan tersebut tidak sepadan benefitnya, misal gaji atau bonus, sehingga mengakibatkan performance-nya turun atau rendah. Nah, gimana solusinya, Pak? Menurut Pak Anton? Oke. Beberapa waktu yang lalu, salah satu kepala divisi datang ke saya. Saya ingin mempromosikan si ini. Iya. Aku tanyakan, dilihat dari data Ninebox dan sebagainya, aku tanyakan, kok dia sebenarnya performance-nya nggak bagus-bagus amat, kenapa dipromosikan? Ya, kita promosikan supaya semangat kerjanya. Boleh, saya bilang. Naikkan gajinya supaya semangat kerjanya. Enggak, gitu. Bukan seperti itu. Ya, jangan, ini orang HR harus tegas di situ, nggak boleh. Orang performance-nya jelek atau rendah, terus diberikan promosi atau naik gaji, itu semangatnya paling 2 bulan aja. Bulan ketiga dia akan melakukan hal yang sama lagi, males lagi, ngerasa gajinya kurang lagi, dan sebagainya. Jadi itu nggak boleh terjadi. Nah, yang Pak Gofur katakan, ini saya nggak bisa perform karena saya dapatnya cuma sedikit. Ini kayak telur dan ayam. Tapi di sebagian banyak perusahaan akan dengan senang hati memberikan kenaikan, memberikan insentif yang besar, jauh lebih besar kepada karyawan yang perform. Yeah. Jadi itu karyawan yang belum matang banget, masih kekanak-kanakan. Jadi, ayolah, gue dapatnya segini, gue males-malesan. Enggak, gitu. Ya, jangan harap perubahan kalau gitu. Tapi jangan pernah lelah untuk menampilkan performance yang terbaik, karena itu akan terlihat kok dari atas. Dan itu atas akan dengan senang hati. Oh, harus diberikan ini, tambah ini, dan sebagainya. Tapi kalau mutungan itu apa? Baper gitu. Nah, nanti di review sama atasannya malah, ini orang kok gimana sih, nggak kerjanya, nggak seriusin, ya udah deh nggak usah naik gaji, malah tambah lagi. Pantesan Pak Ari resign, Pak Anton. Gitu ya, Ria. Di sini dong. Iya, Anton. Menarik sih sebenarnya, karena saya banyak belajar talent mapping ini dari Pak Anton langsung ya. Dan memang seperti yang Pak Anton sampaikan tadi, challenge-nya luar biasa. Karena bisa jadi orang-orang di luar HR yang menyadari ini sebagai sebuah hal yang penting, tapi tempat lain melihat bahwa ngapain sih repot-repot cari talent, ngukur talent dari internal gitu Pak Anton ya. Iya. Nah, sebenarnya saya juga ngajukan pertanyaan ke Pak Anton tadi. Boleh tanya langsung ya? Apa? Jadi pertanyaannya gini Pak Anton, kalau dulu kita mengenal bahwa development orang itu dilihat dari TNE-nya gitu ya. Saya lagi ngembangkan pola yang terbalik. Saya pakai talent mapping yang saya pernah pelajari dari Pak Anton. Kalau orang-orang dalam kategori yang di kotak nomor 9 atau mungkin di kotak-kotak backup setelah nomor 9 tadi, itu saya berikan kesempatan untuk development lebih banyak, Pak Anton. Yeah. Boleh nggak itu saya gunakan sebagai dasar? Justru Ninebox ini sebagai penggantinya dari, atau bukan pengganti, salah satu tools untuk TNE, untuk Training Need Analysis. Dan ini lebih akurat gitu loh, karena orang kita udah tahu ini potensinya ada di level ini, performance-nya begini, dia mau jadi apa, sekarang di posisi mana, dia ke depannya bisa menjadi apa saja, itu sudah dibicarakan kan di situ. Jadi ya, lebih terarah, nggak ngambang. Terus kemudian gap-nya ada di mana saja. Misalnya ada seorang accounting supervisor, dia itu bisa kuat di tax, dia bisa kuat di treasury, dia bisa kuat di finance. Nah, terus dia bisa
untuk finance dia sudah bisa ini tapi kurang itu. Untuk tax dia udah bisa ini. Nah, tinggal akhirnya kita bisa ketahuan, oh dia lebih berat di mana nih? Yang lain ada yang lagi nggak gitu. Ada lagi yang sama dia nggak atau sama segitu. Jadi ini jauh lebih terarah. Oh, si ini cuma satu-satunya. Berarti ke depan dia harus menjadi pimpinan untuk ketiga hal ini. Jadi dia harus tahu tax, harus tahu finance, dia harus tahu accounting. Dibuat development plan-nya supaya dia tahu tentang finance, supaya dia tahu tentang terarah banget. Boleh berarti Pak Anton ya? Sangat boleh. Pak Anton, berarti kalau ada orang yang sudah ada di semua kotak 9 itu, setiap kotak itu punya generic program yang masing-masing ya Pak ya? Betul. Oke. Berarti ada beberapa kesalahan kadang-kadang perusahaan itu, bulan tahun ini seluruh karyawan di training supervisory leadership seluruh masif. Nah, berarti itu kan tidak istilahnya berseberangan dengan konsep talent mapping ini, Pak ya. Nah, itu dia tergantung dari talent mapping ini. Kalau misalnya dari talent mapping itu kan ketahuan tuh orang-orangnya ada di situ dan kita bisa tahu dari saat diskusi, oh ternyata orang ini kurang ini, oh orang ini kurang ini. Nanti kan bisa dari catatan itu yang saya katakan itu sangat kaya. Catatan itu, loh kok ternyata banyak kesamaan mereka tidak bisa ini ya, gitu loh. Ternyata orang-orang kita itu problem solving-nya rendah semuanya ya. Dibuatlah program yang besar. Jadi pada saat membuat program yang besar pun benar-benar terarah sesuai dengan kebutuhan, akurat. Siap. Yes, oke. Karena waktunya sudah di penghujung, Anton sudah jam 12:42 dan rekaman ini saya akan upload di YouTube, teman-teman bisa ngulas lagi nanti di YouTube. Dan kita akan ketemu di next webinar dan kemungkinan juga kita akan selenggarakan pelatihan 1 hari bersama Pak Yudi Haryanto, mungkin juga berdua sama Pak Anton tentang ISR for non-ISR untuk Escrow Club Indonesia. Insya Allah nanti sebelum puasa Pak Anton. ISR for non-ISR. Oke. Dan kawan-kawan, untuk menutup, saya minta Pak Anton give one summary for us. Silakan Pak Anton. Oke, jadi sekali lagi pengembangan orang itu harus terarah. Kita nggak bisa karena sudah mengirimkan training, terus berarti kita sudah melakukan pengembangan. Ya, di beberapa perusahaan yang pernah saya masukin, kita sudah melakukan training, padahal itu trainingnya udah sejak 3-4 tahun yang lalu, tapi masih di bawah-bawah. Dan itu trainingnya itu tadi nggak ada arahnya. Ada di satu perusahaan yang trainingnya besar, banyak banget. Jadi listnya itu satu orang tuh listnya setahun itu banyak banget. Tapi nggak ada tujuannya mau kemana, nggak tahu. Jadi ya udah, orang itu hanya datang aja tanpa ukur. Itu waste yang sangat luar biasa besarnya. Waktu, tenaga, biaya itu, banyak banget lah hilangnya. Sayang banget. Nah, dengan tools seperti ini, ya akan sangat membantu dan catatan saya terutama yang untuk rekan-rekan yang HR, ya kalau mau melakukan ini, mohon pastikan dulu pemahaman yang mendasar, karena kalau tidak, ya biasanya juga sangat luar biasa. Kalau tidak hati-hati dilakukan, akan memberikan hasil yang bisa bertentangan. Itu, thank you. Oke, terima kasih Pak Anton. Saya open mic semuanya. Oke. Terima kasih Pak Anton. Sampai ketemu semuanya. Terima kasih Pak Anton. Terima kasih. Baik, selamat malam Indonesia. Makasih Pak. Terima kasih, Pak Anton. Makasih Pak.